Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan mempelajari tentang keselamatan kerja di laboratorium. Jadi, untuk kamu yang mengaku anak IPA, wajib harus tahu ini ya. Karena di sini kita akan membahas hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan praktikum. Sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan bahwa di bab pertama materi pelajaran kimia kelas 10 ini, kalian sudah mempelajari tentang hakikat dan peran ilmu kimia. Lalu yang kedua adalah metode ilmiah. Untuk kalian yang belum mempelajari tentang keduanya ini, kalian bisa lihat di video sebelumnya, linknya Ibu taruh di deskripsi ya. Dan yang ketiga adalah keselamatan kerja di laboratorium. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu kimia adalah ilmu yang berlandaskan eksperimen. Jadi tidak mungkin kita yang ingin belajar kimia tidak melakukan eksperimen di laboratorium. Karena dengan melakukan eksperimen di laboratorium, ini bisa membantu kita memahami dan membuktikan berbagai konsep-konsep kimia dengan melakukan penelitian sederhana. Laboratorium merupakan sarana untuk melakukan kegiatan penelitian ilmiah. Di dalam laboratorium, terdapat alat-alat kimia yang cukup beragam dan harganya juga cukup mahal. Di dalam laboratorium juga terdapat bahan-bahan kimia yang sebagian besar bisa dikatakan cukup berbahaya. Alat dan bahan kimia berpotensi untuk menimbulkan bahaya atau kecelakaan kerja bagi para penggunanya yang tidak dibekali dengan pengetahuan tentang keselamatan kerja di laboratorium. Oleh karena itu, kita perlu mengikuti aturan atau tata tertib laboratorium dan prosedur kerja yang benar. Kalian perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini sebelum kalian melakukan praktikum di laboratorium. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, kita perlu menyiapkan alat pelindung diri. Ada sepatu yang tertutup, kemudian jas praktikum, lalu sarung tangan, masker, serta kacamata praktikum. Jangan lupa untuk membawa serbet atau kain lap, gunanya untuk membersihkan alat-alat praktikum dan meja praktikum sebelum maupun sesudah melakukan praktikum. Kalian juga perlu membawa catatan praktikum atau kertas kerja, atau biasanya guru menyuruh siswanya untuk membuat laporan sementara sebelum melakukan praktikum. Jadi, ketika kalian melakukan praktikum, kalian bisa terbantu oleh prosedur kerja yang sudah kalian buat dan memudahkan kalian untuk mencatat hasil data pengamatan. Memahami materi yang akan dipraktikkan itu sangat perlu, karena jika kalian melakukan kesalahan yang fatal, itu bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, kalian perlu tertib selama di laboratorium, jadi kalian tidak boleh bercanda atau ceroboh selama melakukan praktikum. Karena jika kalian main-main saat di laboratorium, itu bisa saja kalian akan tidak sengaja memecahkan tabung reaksi atau menjatuhkan gelas kimia, atau bahkan bisa merusak alat-alat kimia yang harganya cukup mahal. Selanjutnya yang cukup penting juga adalah kalian perlu memahami dan dapat menggunakan berbagai peralatan praktikum. Ini bisa mengurangi resiko untuk merusak alat-alat kimia. Jadi kita bisa lebih hati-hati dalam menggunakannya. Mengetahui sifat bahan kimia dan cara penanganannya. Jadi beberapa bahan kimia itu ada yang mempunyai sifat korosi, mudah meledak. Nah, kalian perlu memahami bahan kimia yang mempunyai sifat-sifat tersebut dan bagaimana sih cara penanganannya jika terjadi kecelakaan kerja.
Kita juga perlu mengetahui penanganan sampah dan limbah laboratorium. Jadi, ketika kita selesai praktikum, kita tidak bisa sembarangan membuang zat kimia itu ke tempat sampah atau ke lubang air, itu tidak boleh. Jadi, semuanya sudah ada cara penanganannya. Itu tadi hal-hal yang perlu kalian perhatikan atau yang perlu kalian siapkan sebelum melakukan praktikum. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang alat-alat laboratorium dan kegunaannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa membantu kalian dalam mempersiapkan praktikum di laboratorium. Semoga bermanfaat.